Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue kembali kedatangan seorang perwakilan agensi. Ini kayaknya marketing episode-episode berikutnya bakal kedatangan lebih sering orang agensi nih ya kayaknya. Tapi orang yang hari ini datang nggak kaleng-kaleng sih guys. Soalnya dia sudah berkarir di ranah agensi itu selama kurang lebih 25 tahun. Dan topik yang bakal gue bahas kali ini juga bukan sekedar soal caranya menjadi kreatif, tetapi justru soal behind the agency business itself. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, please welcome Ferlino Friadi alias Mas Pei. Kalian sadar nggak sih, makin kesini jumlah agensi itu udah makin banyak banget. Kesannya tuh ya, bangun bisnis agensi itu ya gampang. Yang penting ada skill, porto, network, langsung deh gas. Tapi pertanyaannya, ketika bangunnya gampang, apakah pertahanannya juga gampang? Apalagi nih ya, banyak kan tuh yang ngeprediksiin kalau agensi bisnis itu ya is actually a dying business. Nah loh, Kayaknya bisnis agensi tetap harus ada, tetap akan ada. Tapi kalau pengertiannya agensi kayak job desk yang sekarang ini itu mungkin banget dying karena ini big part of it gara-gara teknologi sih sejujurnya. Makanya kita waktu itu udah sempat harusnya tuh mulai dari situ berikut-berikutnya udah entertainment project semua tuh sampai pelan-pelan kita nggak jadi advertising agency lagi. yap, barengan sama Mas Pei yang adalah co-founder dari kreatif kolektif Bujuk Rayu, Marketing Talks kali ini bakal ngebahas A to Z soal agency business termasuk gimana caranya kita bisa terus jadi kreatif buat survive in the industry. So, buat kalian para marketers, advertisers, atau anak-anak agensi yang kepikiran pengen bikin agency suatu hari nanti, this video is made for you. Just keep watching and enjoy! Halo Mas Halo. Pei, thank you so much for being here. Thank you juga udah ngundang. Apa kabar? Baik-baik. Mukanya jangan serius-serius ya. Emang gini style aja. Nanti kalau kurang senyum diingetin aja. Iya, aman, ngalir aja. Mas, thank you udah datang. Dan mungkin untuk memulai, aku langsung pengen nanya-nanya soal how do you describe yourself? Ini 25 tahun berkarir di ranah agensi. Pengennya lebih dikenal sebagai apa sih? Atau kalau kenalan sama orang tuh kenalin diri sebagai apa? Apa ya? Kalau describe ke orang tuh, nggak ke orang sih. Cuman kalau menurut gue ya, musisi gagal, menebih. Sampai sekarang bener loh. Sampai sekarang gue kalau ditanya lebih prefer pengen jadi musisi daripada apapun yang sudah gue kerjakan bertahun-tahun ini. Oke. Emang passionnya mungkin lebih ke situ. Tapi kenapa suka banyak yang dikerjain ya di bidang kreatif ya. Musik, terus suka banyak hal. Jadi kalau suruh describe tuh mungkin orang yang suka segala hal yang hubungannya dengan creativity dan problem solving kali ya. Wih, problem Gitu. solving, Jadi that's it. mungkin gitu sih. Oke. Gue suka banget masalah. Bukan gitu ya. Hidupnya penuh masalah ya. Jangan dong. Ya pokoknya nggak seneng ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Cracking some problem gitu gue seneng banget. I see, ntar kita bahas soal itu karena penasaran apa kaitannya musik dengan kerjaan saat ini. Tapi pengen tahu 25 tahun Mas, Yes. di ranah yang sama terus berarti ya? Agency-ish. Boleh ceritain nggak awalnya banget? Why? Ya kalau 2001 tuh Tertarik. agensi sih emang. Cuman sebelumnya tuh percaya atau enggak kerjaan pertama gue programmer. Really? Iya, jadi programmer tuh sempat, tapi sebentar ya. Abis itu jadi web designer. Sebenarnya sebelumnya juga udah sempet semi profesional jadi musisi. Oke. Punya band yang main. Pokoknya ada acara, wah ini yang tahu cuma yang berumur doang sih nih. Dulu ada acara kuis di TVRI. TVRI loh. Itu namanya Apa itu? Gitar Remaja. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya. Jadi gue sempat main di situ. Terus udah sempat dari dulu sebenarnya udah banyak menghasilkan uang dari main musik ya, dari kuliah. Oke. Ini kalau ditarik masalah profesi ya, jadi mungkin agak lebih panjang dikit. Pas masuk kuliah itu kan ada krisis moneter kan. Iya. Jadi pas gua angkatan 96 masuk nggak berapa lama lagi happy gitu tiba-tiba kayaknya semua orang bangkrut ya. Jadi mesti nyari uang lah sambil kuliah. Nah gua nyari uangnya sambil main band. Oke. Jadi gue jadi musisi band cafe tiap malam. Jadi gue punya band banyak. Tiap malam main di tempat yang beda. Dengan nama band beda-beda. Beda-beda. Terus habis itu duitnya oke banget sebenarnya. Makanya sempat mikir abis lulus ini gini aja kali ya. Nah
Tapi habis itu pas nyoba-nyoba jadi programmer, jadi web designer, kayaknya mesti dituntut keluarga cari kerjaan yang jelas. Gue masuk 2001 ke agensi. Walaupun bener aja gaji gue jauh lebih kecil daripada gue ngeband. Jadi kayak gaji pertama gue 750.000 gitu. Terus kayak kalau ngeband nih konteksnya ya, kalau ngeband gue semalam tahun segitu gue bawa pulang minimal 300.000. Kerja 2 jam ceng-ceng gitu doang. Ya, dan gue mainnya tiap hari. Wah, jadi tiba-tiba, berapa kali apa ini lipat gaji tuh? 750? Tapi ya udah. Nah tapi di situ gue kayak fall in love with advertising-nya tuh di situ. Oke. Jadi habis pindah-pindah jadi macam-macam web designer. Itu kan walaupun bidangnya kayaknya sama tapi beda loh. Lu jadi web designer, jadi designer, jadi art director. Nah waktu itu gue jadi art director terus di advertising. Ini kayak oh ini nih gue cocok nih. Makanya gak ganti-ganti lagi tuh sampai sekarang di bidangnya gitu. Terus ini tuh berlanjut tuh. Gue dari situ nyari-nyari pengalaman. Itu bagus sih tempat pertama gue ya. Shout out to RTC namanya. Sebenarnya sekarang udah ganti nama jadi Narada. Oke. Di situ kayak digembleng banget semua kerjaan kerjain lu gitu. Gitu. Dari ujung sampai ujung. Ibaratnya gue dari ngide sampai present ke klien, sampai klien oke, sampai bawa ke percetakan, sampai ngambil percetakannya pakai bajai, balik itu gue semua tuh. Wow. Ya kan dulu agensi lokal kecil gitu ya. Jadi memang nah habis itu gue pindah ke 2 tahun gue kerja situ, gue pindah ke DDB. DDB itu multinasional pertama gue tuh. Baru tahu kalau job desk-nya gak sebanyak itu ya. Jadi ada unit-unit yang sebenarnya ngerjain kerjaan. Jadi gue ingat banget tuh kayak ke CD gue dulu, Mbak Anet di DDB. Mbak ini nanti ngambil percetakannya gimana? Hah ngapain lu ngambil percetakan? Oh bukan gue ya. Udah. Itu malah lebih ajaib lagi, gue baru tahu art director waktu di DDB itu bahkan gue gak dikasih komputer. Oke. Jadi dulu CD gue semua kreatif terutama art directornya cuman dikasih kertas. Jadi kalau ngide gini-gini sketch yang lewat ada orang lain lagi gitu ini bikin gitu. Terus kita harus nge-brief. Habis itu 2 tahun terus dari situ gue ke multinasional terus tuh. Ke David namanya. David, habis itu pindah ke Ogilvy, terus pindah ke Lowe. Baru habis itu nanti buka agensi gitu. Oke. Nah, itu pertama kali masuk RTC yang jadi, maksudnya masuk ranah advertising gitu ya? Ya. Itu karena nggak sengaja lihat lowongan aja terus ngelamar atau emang pengen nyoba? Boleh ceritain triggernya waktu itu ngelamar ke situ atau sampai kerja di situ tuh gimana nggak? Soalnya tuh ini beda banget ya kalau orang yang sudah setua gue nih. Dulu masuk advertising tuh seksi banget loh. Oke. Jadi percaya atau enggak kita kan bahkan kita ada award namanya Citra Pariwara, pokoknya tiap tahun ada. Dulu tuh ditayangin TV live. Jadi dari zaman gue SMP pun gue udah nonton ada award, terus apa nih award ngasih award orang-orang yang bikin iklan. Dan waktu itu emang kita banyak enjoy iklan-iklan tuh menghibur gitu loh kalau zaman gua kecil ya. Iya. Kita sampai inget gitu ada lagunya, ceritanya segala macam. Nah kayak gitu-gitu tuh yang bikin kayak keren ya kerja beginian nih gitu. Bikin iklan emang buat gue jadi seru karena memang iklan-iklannya kayak menghibur gitu. Ya. Mau nanya mas, kan tadi kan sempet bilang kalau zaman dulu itu ngelihat kayak iklan aja tuh bisa menggugah banget, sesuatu yang seksi banget. Tapi begitu udah nyemplung, terus enjoy, kayak akhirnya apa sih momen yang bikin Mas Pei ngerasa bahwa walaupun ini pilihan kedua, ya kayaknya gue bisa deh thriving di sini. Kayak apa sih yang bikin ya seneng banget, seru banget tuh nangkep apanya sih? Communicatingnya atau apanya? Karena mikirnya kali ya. Kayak tadi tuh problem solving yang aku bilang. Oke. I love the idea of making something yang sebenarnya orang tuh nggak suka. Ya gue aja kalau nonton nge-skip iklan. Iya benar. Tapi kalau misalnya orang sampai nggak nge-skip, itu ada kepuasan gue. Jadi gue dengan sadar senang profesi ini karena yang gue ciptain tuh yang orang benci. Orang nggak ada yang mau nonton iklan, pengennya kan nonton filmnya. Kayak kepotongan pasti gitu. Terus jadi kayak ibaratnya
kayak di tengah-tengah konser apa gitu tiba-tiba ada set, ada selingan dulu nih, pelawak itu dipotong lagi kan lu nggak suka ya. Nah tapi gue suka tuh gimana caranya bikin orang atensinya ke apapun yang gue bikin. Ternyata proses mikir itu yang gue suka, terutama gue paling seneng kalau ada problem-problem. Kadang-kadang brief itu kan klien ada problemnya seru-seru sih, kayak produk gue udah mau mati nih, atau tiba-tiba di sini nggak laku, di sini laku, gimana ya biar di sini laku ya. Nah hal kayak gitu tuh yang bikin seru menurut gue, karena dipikirin, ngelihat datanya, terus ini mungkin profilnya di sini, apakah ini di sini segala macam, apakah produknya diginiin. Itu sih sebenarnya yang bikin gue enjoy ya, solving problem sebenarnya. Oke, berarti tapi kan kalau maksudnya case-nya itu ya Mas ya, satu Ya. problem itu ya, itu kan akhirnya bukan cuma problem iklannya doang ya, maksudnya Iya, kan bukan. tadi kan bisa jadi problem produknya atau ada hal lain yang diberesin dulu. Itu juga Mas Pei suka untuk nge-suggest itu berarti ya? Oh iya, maksudnya justru itu juga salah satu hal yang luxury gue tuh bikin agency. Sebelumnya tuh waktu gue kerja sama orang, gue ngerasa terlalu di batas-batasin gitu loh, kayak Oke. misalnya briefnya ini lo bikin iklan TV, iklan print ad, jadi justru kayak nggak ada. Nah gue dari dulu mempertanyakan itu sebenarnya, kayak tapi kan kantor orang ya. Bener sih. Kalau nanya itu udah kerjain aja pasti gitu ya. Iya. Tapi itu pas punya agency sendiri, gue banyak misalnya di brief nih bikin campaign apa. Gue contoh ikan-ikan awal kita lah, ada produk pokoknya diet gitu ya. Dia tuh biasanya problemnya mahal nih, orang kan selalu di pack yang turun berapa kilo terus harganya mahal. Pokoknya paket buat berapa hari gitu kan. Iya. Terus gimana gini-gini ya. Terus tadinya bikin campaign itu. Nah kalau kita ngusulinnya produk lo aja dikecilin jadi kayak one off gitu, buat jadi kayak trial gitu. Nah terus gue bikin lain kayak diet tambah komitmen misalnya. Karena melihat insight bahwa untuk nurunin badan tuh komitmennya bayar gym apa. Jadi nurunin berat badan tuh mahal sebenarnya. Iya. Nah produknya kalau dibikin kecil, bikin orang bisa coba-coba. Kalau suka lanjut. Nah akhirnya pokoknya dikerjain begitu, produknya oke, saking okenya nggak butuh ikan lagi, jadi nggak ada kerjaan. Itu contoh. Dulu pernah kerja juga buka lapak, bikin iklan dulu zaman-zaman inilah 11 gitu yang buat promo gitu. Sebenarnya suruh bikin campaign-nya itu. Cuman akhirnya kita ngusulinnya ada button nego gitu di apps-nya. Nah kan mumpung dia yang sendiri yang develop, jadi di usulin sesuatu yang bisa rubah di apa dia bisa. Nah kita bilang orang Indonesia tuh suka nego. Misalnya contoh gini nih, sebenarnya daripada lo bilang harga 10.000 diskon 20% jadi 8.000, boring. Bikin aja ini kayak gamify gitu, lo nego-nego gitu, pokoknya ujung-ujungnya sama juga sebenarnya, bayang nggak? Iya, kebayang. Nah itu kita usulin, akhirnya malah bikin button, sebenarnya kan nggak bikin button. Nah maksud gue sebenarnya marketing tuh solusinya kalau kliennya open minded sama open budget. Itu yang terpenting. Open minded doang ngapain? Sebenarnya banyak yang bisa dikulik, nggak seboring biasanya gitu. Ya cuman ngerti juga kadang-kadang klien either nggak ada budgetnya atau nggak mau nyoba yang aneh-aneh, yang udahlah yang gue pengen bikin gini aja yang jelas-jelas, ya udah juga. Kalau ketemu, makanya seru kalau ketemu klien yang sama-sama yang kita coba nih. Karena dunia marketing tuh menurut gue dunia coba-coba. Walaupun katanya tadi udah 25 tahun di industri, gue bisa bilang knowledge gue tentang marketing sama anak yang baru lulus pun bisa jadi par sekarang. Kalau wisdom, kalau kematangan segala macam gue punya lebih. Tapi kalau knowledge gue nggak bisa bilang gue lebih jago loh. Karena anak sekarang ilmunya kan gerak terus ya. Resource-nya lebih banyak juga. Dan ganti terus ilmunya lah gitu. Jadi itu serunya sebenarnya. Nah kalau kliennya juga nggak coba-coba, menurut gue susah sih ya. Gitu sih. Mas, tadi karena udah disenggol, Apa mungkin langsung cerita aja kali. Kenapa akhirnya mendirikan
bujuk rayu? Soalnya Oke. apakah kalau kerja sama orang nggak bisa bebas nih gitu? Oh, ya. Atau waktu itu cerita pertama kali mendirikannya tuh seperti apa? Kenapa akhirnya take the leap untuk yaudah Oke. deh bikin sendiri gitu? Dulu tuh jadi waktu gua kerja di tempat terakhir itu Hmm. burn out aja sih. Hmm. Jadi sebenarnya kan dilema dulu ngerasain tuh, gue tuh cinta kerjaannya, cinta industrinya, tapi kok gini banget ya gitu. Maksudnya gini banget tuh, mungkin sampai sekarang juga image-nya anak agensi itu kan nggak punya kehidupan, apa kerjanya begitu banget gitu. Nah dulu tuh mikir emang harus gitu banget ya gitu, gitu satu gitu ya. Terus gue terakhir kerja tuh kemegang banyak banget brand sampai gue udah capek aja gitu, capek. Dan terutamanya bukan masalah capeknya juga, kadang-kadang kalau lo udah di posisi tinggi tertentu gitu, kerjanya juga lo cuma dijual namanya, padahal lo nggak ngerti proyeknya, kebayang nggak? Kayak gitu-gitu gue kurang srek ya. Iya, Kayak iya oke gue bosnya, tapi ada kerja-kerjaan yang biar lancar bilang oh ini yang kerjainnya dia kok, padahal gue tidur suruh meeting aja karena saking banyaknya load yang dikerjain. Nah jadi gue tuh resign waktu itu, resign nggak ada tempat kerja berikutnya loh. Oke. Kan orang rata-rata resign karena udah tahu mau pindah kemana. Gue saking udah gitu, Iya, terus iya, gue iya. resign aja. Bos gue juga nanya, lu mau pindah kemana? Enggak, bohong lu. Enggak, lu gila ya katanya. Ya gue di sini lebih bisa gila. mending cabut gitu, cabut kan. Udah lama gitu, nyesel. Karena baru sadar, oh ini apartemen belum lunas. Anak baru lahir, baru kecil gitu. Istri lagi gak kerja waktu itu, kayak tolol juga ya gue. Kayak kenapa gue resign? Ya tapi daripada gila kan. Iya betul. Nah istri gue juga bilangnya gitu waktu izin resign, dia supportive banget. Dia bilang, boleh nggak gini? Ya nggak apa-apa lah daripada lihat muka lo tiap hari kayak gitu katanya. Jadi ada dukungan juga. Iya. Pasti nanya dulu itu. lah. Nggak mungkin apa impulsif itu Iya. gitu kan. Tapi abis itu mulai nyesel nih. Aduh, nah gimana ya? Oke deh, udah mulai. Nah tapi gue bingung. Gue mau kerja di mana? Itu sebenarnya pertanyaannya tuh. Jadi gue suka kerjaannya, masih suka industrinya, tapi gue bingung kerja di mana karena semua tempat yang Kayaknya. oke, gue udah kerja sih. Oke. Jadi gue udah kemana-mana yang nama-nama besar yang, jadi gue simply bingung kerja di mana. Nah tiba-tiba ada yang nawarin modalin. Oke. Itu dulu ada PT FAB tuh nawarin tahun 2013, nawarin buat dimodalin. Habis itu gue langsung mikir, wah tapi waktu itu gue bikin transfer, tapi ini suka-suka gue ya tempatnya. Oh iya gue pasif aja gitu. Oh ya udah gitu. Jadi sebenarnya bikin bujuk rayu itu karena mau menciptakan tempat kerja buat gue sendiri. Oke. Iya, jadi secetek itu sih. Sesuai dengan yang Mas Pei mau. Iya, gitu. karena bingung kerja di mana. Soalnya beneran kerja di mana ya? Gitu. Nanti sama aja gitu. Iya. Nanti keluar lagi ngambek-ngambek lagi. Akhirnya bikin sendiri. Nah waktu itu ngajak partner yang udah di beberapa agensi sebelumnya kerja bareng, Bondan namanya. Jadi kita bikin bareng. Nah dia juga sama buntunya lah ya. Ya udah, abis itu kita sama-sama misinya bikin tempat kerja yang enak buat kita. Nah sisanya orang yang kerja di bujuk rayu sampai sekarang, kebetulan definisi kerja enaknya sama kayak kita gitu, baik gitu. Jadi ya akhirnya gitu aja. Tapi lanjut dari situ Mas, tadi Ya. kan banyak banget nih yang kayaknya bikin wah gitu kan, burnout dan segala macam. Artinya menurut gue ketika Mas Pei bikin bujuk rayu, ada keinginan untuk membangun sesuai dengan idealisme sendiri dong, yang berbeda dari sebelumnya, yang gak bikin burnout. Dan tadi kalau gak salah tangkep, ada soal jumlah klien yang ditangani, Yes. terus juga mungkin dari sisi workflow dan segala macam. Nah akhirnya prinsip idealisme, value apa sih yang kemudian Mas Pei taruh atau tanemin di bujuk rayu gitu? Buat gue kerja itu mesti serius, nomor satu gitu. Jadi kayak kalau klien udah bayar, terus kita ngasihnya tuh harus sepenuh tenaga, jiwa, hati kita. Itu berarti nggak boleh kebanyakan kerjanya gitu.
Oke. Soalnya gue selalu nih waktu awal-awal jualan bujuk rayu, klien kan nanya, kan kredensial kan jualan gini-gini agensi baru. Bedanya apa sama agensi lain gini-gini? Soalnya Iya. beberapa agensi tuh punya tools beda, punya credo yang berbeda. Kalau gue selalu bilang sebenarnya sama aja sih Bu, yang lain. Terus, Jujur banget ya. iya dia bilang, "Hah, kok gitu kayak nggak pede?" Bukan nggak pede, nih gue jelasin, gue bilang gitu kan. Agensi itu orang-orangnya muter-muter aja Bu, bajak-bajakan itu aja gue bilang. Meaning kalau lo tanya apakah gue punya orang terbaik, ya orang-orang di industri juga bagus-bagus gitu. Yang bedain adalah kalau orang sepintar apapun di agensi, kalau megang brandnya sampai puluhan, jadi bodoh juga menurut gue. Jadi bukan gara-gara dia bodoh, karena nggak kepegang aja gitu. Jadi tuh itu benar-benar premisnya sih sebenarnya. Jadi bujuk rayu itu yang bikin beda nanti lo akan experience. Waktu itu juga pertama kali kayaknya industri kenal istilah intimate creative agency ya. Sekarang sih kayaknya lebih common dipakai ya. Jadi sistem yang langsung ownernya masih turun terus gitu. Ya kayak kerja di bujuk rayu kan experience-nya juga guanya bondannya masih ikut kerjaan secetek apapun sih. Kalau misalnya dia yang lebih gede kan lu udah mungkin pas pitch itu lu ketemu satu tim lengkap. Mungkin ada dari regional. Tapi lama-lama pas udah menang account-nya itu, lama-lama lu ada AE 1, junior AE, lama-lama anak magang. Yang lain udah nggak ada gitu. Iya. Mungkin mencari kerjaan lagi, yang lain kan selalu gitu ya. Nah kita tuh nggak mau gitu aja. Jadi pas bilang ke kliennya, yang bedain itu doang sih. Kalau pinter mah sama-sama aja. Soalnya bajak-bajakan orangnya. Jadi gue nggak bisa bilang anak-anak kita lebih pinter gitu. Anak-anak kita lebih serius kali ngerjain brandnya. Nah itu yang menyebabkan gue mewajibkan tuh semua orang, bahkan dari briefing itu biasanya kan kalau agensi biasanya dikasih brief cuman misalnya apalagi art director atau copywriter bikin ini udah gitu. Nah kerja di bujuk rayu mungkin agak sedikit capeknya dari kita libatkan semuanya di bahkan masalah bisnis problem kliennya gitu. Jadi lebih informasinya lebih sih. Beberapa orang pun jadinya kayak overwhelmed kerja di bujuk rayu. Dan aduh kayaknya biasanya kalau di tempat biasa nggak suruh mikir sampai dalam-dalam gini nih. Ya tapi kan di sini kerjanya lebih sedikit ya. Makanya gue bilang ya emang harus lebih dalam. Itu menyebabkan semua orang di tim itu kayak lebih ngerti kerjaannya gitu. Makanya dulu pun pernah ada case presentasi penting nih. Presentasi penting. Terus yang harusnya present tuh sakit. Karena gue pede prosesnya, itu yang gue suruh present anak magangnya. Gimana tuh waktu Dan itu? ngerti dia. Karena ikut. Sebenarnya itu bukan masalah anak-anak gue lebih jenius atau gimana sih. Ya kalau prosesnya lu diikutin gini-gini terus ada load yang cukup ya. Soalnya kan kadang-kadang kalau biasanya tuh prakteknya sehari lu bisa harus brainstorming buat 5 brand. Ya sepintar-pintar orang kan. Iya. Ini nanti harus oke idenya shifting. ini gitu-gitu. Sebenarnya masalah itu doang. Nah bujuk rayu itu lebih ke situ sih. Jadi jualannya ke dedikasi ke kerjaannya kali ya. Tapi I like the idea ketika kita tuh akhirnya dedicated sama satu hal, akhirnya kan kita ngulik sampai dalam-dalamnya, kita lihat problemnya dan segala macam. Nah, gue punya 2 pertanyaan sih dari situ. Yang pertama adalah, kan akhirnya kita ikut dari awal banget, bahkan tadi kalau gue nggak salah tangkap, kita benar-benar bisa nge-suggest apa nih solusinya buat si masalahnya klien gitu kan, karena kan kita ngebedah sampai bawah. Nah, adakah case study yang bisa di-share soal itu, dimana lo bukan cuma nge-suggest atau ngerjain kreatifnya doang, tapi kayak emang benar-benar nge-suggest solution for their problem gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, soal bisnisnya Mas. Kalau makin dikit kliennya, emang cuannya gimana tuh kira-kira? Lo mengakali itu dari sisi model bisnis tuh seperti apa? 2 itu dulu kali ya. Yang pertama sebenarnya tadi sedikit udah disinggung ya, kayak tapi contoh-contoh lain banyak sih. Yang khusus bujuk rayu kali, yang baru-baru gitu ada nggak? Itu default kita sih kalau lagi suka dibilang bandel sama klien, di brief apa, terus
kalau gatel menurut kita kayaknya ini mesti ini dikit deh, Eh, kayak diusulin. Tapi nggak selalu diterima sih. Tapi sebenarnya kalau ngelihat semua presentasi pertama kita tuh pasti ada gitunya tuh yang disuruh apa. Usulannya tuh pasti ada. Kadang-kadang kita sering briefing kita kayaknya briefing nggak gini deh harusnya gitu. Jadi itu dinamika hari-hariannya lah ya. Tapi yang tadi gue inget gue kerjain masih tuh zaman gue masih intens kerjain tuh kayak tadi Bukalapak, terus yang tempat diet itu. Oh itu udah pas Bujuk Rayu berarti Udah ya? Bujuk Rayu. Oh oke. Bujuk Rayu. Nah justru itu jadinya kadang-kadang ngusulinnya bukan iklan, ngusulinnya titik-titik gitu ya. Oke. Beberapa yang terakhir gue pegang itu gue bahkan udah shifting ke entertainment sebenarnya. Oke. Makanya bikin show ini Kardila gitu. Kalau bisnis model tadi pertanyaannya sebenarnya ini ada dua fase nih. Zaman sebelum Covid sama sesudah Covid ya. Oke. Sebelum Covid itu di mana semua red card masih normal ya. Jadi budget klien masih normal segala macam. Memang konsekuensinya menjadi agensi yang beneran milih kerjaan sedikit, jadinya mahal banget. Gitu. Itu kan konsekuensinya ya. Maksudnya biar kita fokusnya kemana-mana nyari-nyari proyek mulu, ya pasti logikanya bayarannya lebih. Nah jadi memang itu yang dibilang tanya tadi, cara bisnis model jadi masuk, ya karena memang nge-charge-nya lebih aja gitu. Oke, dan pada mau. Pada mau. Untungnya. Gitu. Untungnya. Ya tapi memang beberapa klien memang yang udah lama, yang udah repeat bertahun-tahun. Ada klien bahkan udah sama kita 9 tahun ya. Oke. Walaupun tiap tahun ngomel-ngomel harga lu mahal dah, tapi ya tetap karena memang mungkin experience-nya beda kali ya. Kerja sama orang yang beneran ngerti luar dalam brandnya, terus diajak ngomong brandnya tuh sudah nyambung ya, karena kita kan ngerjainnya dikit. Iya. Balik lagi ke situ sih. Itu yang bikin jadi kayaknya ya worth it kali ya bayar segitu gitu. Tapi memang zaman setelah Covid itu emang agak beda. Itu kayak semua industri deh Terdampak. Nah itu mungkin yang challenge-nya untuk membalance, kayak masih pengen seideal waktu itu, tapi mau lebih realistik di masalah bisnis model, at least masalah charging lah. Jadi di situ tuh mulai ada penyesuaian tuh gitu. Tapi tetap nggak sebanyak itu sih kerjaannya. Penyesuaiannya lebih ke ngambil klien lebih banyak, penyesuaian rate. Penyesuaian rate dan ngambil proyek-proyek yang lebih berbeda kali ya. Oh, oke. Dari biasanya ya. Dari bukan kerjaan advertising biasanya gitu. Jadi gitu sih. How dikit is dikit sih Mas? Klien yang itu ngukurnya gimana? Maksudnya maksimal berapa? 1 bulan, setahun? Wah, kalau dikit is dikit ya. Pokoknya kalau kalendernya udah sampai kayak Tetris gitu, udah kebanyakan sih. Kalau gue patokannya cetek kalender tuh. Oke. Kayak kalau masih ada napas pulang masih apa ya? Malah kalau pulang masih bisa ngeliat matahari itu berarti kan bagus ya. Bener sih. Terus kalau perginya, jadi emang masalah hal-hal gitu sih. Soalnya kalau kita semua tuh benar-benar value di Bujuk Rayu itu kayaknya orang-orang lebih punya kehidupan pribadi sendiri gitu kali ya. Jadi kita masing-masing mungkin sama nih. Kayak gue ngerasa gue nomor satunya main musik, nomor 2-nya kerja begini gitu. Yang lain juga punya kehidupan, ada yang punya toko kue, ada yang lebih aktif di olahraganya, runner gitu, sekarang lagi rame kan. Nah terus kalau dia bekerja di Bujuk Rayu gitu. I see. Jadi memang kalau dipatokin berapanya tuh nggak ada kali ya. Tapi memang antara kita bisa megangnya dan targetnya udah masuk gitu aja. Oke. Dan kalendernya belum sampai jadi Iya. Tetris. Mas, pengen nanya deh. Kalau misalnya soal dinamika yang sekarang nih. Nah, terus lu akhirnya nge-nurture si tim lu itu seperti apa supaya mereka bisa menghasilkan ide-ide yang lebih lebih sesuai gitu sama
kebutuhan kliennya, kebutuhan partnernya. Lo kan akhirnya harus nurunin cara lo berpikir ke mereka ya. Kayak misalnya gini loh, kan yang mau lo tanemin adalah oke, kita harus ngenalin si brand ini supaya kita bisa bawa solusi yang tepat. Nah mereka kan harus benar-benar memahami brandnya dulu, terus mereka juga harus ngerti thinking prosesnya seperti apa. Nah lo tuh ngajarin tim lo tuh seperti apa sih? Mana ya? Kalau ngajarin sih, kalau gue beliefnya emang kerja bareng gue aja gitu. Gue kayaknya nggak bisa ngajarin yang persis ngajarin gitu. Kirain ada prinsip yang gimana? Coba lu lihat dulu deh, dia mungkin ini dikonekin ke sini, terus lo nanti cari celahnya. Misalnya kayak tips-tips kayak gitu tuh. Soalnya tuh menurut gue, ini kalau konteksnya advertising ya, pada prinsipnya kerjaannya tuh cukup gampang sih. Antara pokoknya klien atau pokoknya yang mengcommission itu punya what to say, terus cari targetnya gitu. Kerjaan kita cuma mikirin how to say-nya gitu. Sebenarnya itu sesimpel itu loh kerjaan gua ngerasanya ya. Tapi itu kan teori ya mas, maksudnya akhirnya bisa dapet Nah, ide. Tapi kuncinya di sini, berarti kan lu mesti kenal banget sama targetnya aja. Sama kalau klien nge-briefnya lu mesti ngerti banget. Nah kadang-kadang walaupun sesimpel teori, menurut gue yang missing adalah saat di brief pun lu nggak dapat gitu masalah bisnisnya gitu. Lu nggak mendengar dengan baik, mendengar dengan cerdas, mendengar dengan benar. Jadinya dari sini aja lu udah salah nangkep yang harusnya diomongin. Terus salah identifikasi harus yang ngomong ke siapa, kan bisa ngusulin klien ya. Kadang-kadang gue bilang klien tuh targetnya begini brief, gue bilang kayaknya produk lu mendingan dijual ke ini deh gitu. Karena menurut riset kita bla 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 bla, harusnya lo kesini gitu. Nah sebenarnya menurut gue walaupun itu basic, tapi itu yang jarang dilakukan dengan serius dan dalam gitu. Mungkin kembali lagi karena kebanyakan kerjaan gitu. Karena kita lebih gabut ya kayaknya in a way. Jadi kayak lebih ngulik aja kali ya. Bahkan kayak briefnya bener nggak nih? Ini. Kan rata-rata kalau loadnya banyak, bahkan lu nggak mempertanyakan briefnya, bikin apa nih? Bikin aja, bikin set. Kok nggak gini? Salah, bolak-balik revisi nggak efektif. Makanya banyak tuh jadi banyak bolak-balik ya gara-gara memang in the first place dia nggak dengerin dengan jernih gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua itu sebenarnya ini juga basic. Kayaknya gampang tapi nggak semua orang berani melakukan. Apakah itu? Mesti berani. Berani apa? Berani ngomong? Berani. Punya opinion, berani aja. Oh itu yang lo Berani tanamkan juga? Mungkin gak ditanamkan tapi dilihat kali ya. Jadi memang dari awal tuh gue kerja memang gak pernah takut aja sih. Sama bos sendiri, sama klien. Maksudnya bukan berarti gak takut apa ya, tapi kalau menurut ya kalau konteksnya di pekerjaan ada meeting atau ada apa yang sifatnya pekerjaan lah pokoknya. Ada pendapat yang gue nggak setuju atau menurut gue jelek apa, gue cuek aja gitu. Nah, itu simple tapi nggak semua orang melakukan itu. Kadang-kadang nggak setuju tapi diem-diem aja. Padahal itu yang bikin suatu kerjaan tuh lebih lama-lama lebih refine gitu loh dari gitu. Terus kan menurut gue jadi kayak kalau berlian itu banyak gosokan jadi makin oke kan. Iya. Nah itu tuh mesti dalam proses itu tuh mesti lebih lebih ribut kali ya. Jadi kayak ditempa sama macam-macam pendapat sampai wah ini keren nih gitu. Iya. Menurut gue gitu sih. Tapi ada konflik nggak mas? Ada yang kemudian bikin lo tetap gregetan gitu nggak kayak? Ada lah. Nah itu boleh ceritain nggak? Terus lo ngatasinnya gimana akhirnya? Kalau gue sih sebenarnya pertama-tama menanamkannya pokoknya kalau kerja jangan baper ya. Jadi kalau di yang udah lama kerja sama gue pasti ngerti lah. Jadi gue di kalau dalam suatu diskusi apa mungkin bisa keras. Bahkan sama partner gue Bondan bisa ribut-ributan tapi abis di luar itu kita biasa banget. Karena menurut gue nggak worth it gitu. Ngedalamin perasaan ini kan kerjaan. Ini kan kerjaan masa pakai otak jangan pakai hati gitu. Kerja itu pakai otak. Nah, itu satu. Terus mesti serius lah. Nah, tapi mungkin yang bikin gue udah nyaman dengan tim-tim yang ada, kalau misalnya ada yang nggak works gitu, ya gue liat gue aja orangnya.
Oke. Maksudnya jangan dilama-lamain gitu. Menurut gue itu juga part yang kayaknya gampang ya. Cuman mungkin kita dengan adat ketimuran gak enak atau kasihanan tuh itu banyak penyakit juga tuh. Nyimpen orang yang sebenarnya bosnya nggak serk tapi either kasihan atau apa tuh jadi ya udah jadi dinamika tuh jadi kebayang kan. Iya, Pasti sering ngalamin lah situasi-situasi kayak gitu. Menurut gue dari misalnya udah jelas arahannya, terus kayak kreatif director kan mesti ngedirect ya. Itu juga yang orang suka salah dan gue lihat belum maksimal ya. Title-nya kreatif director. Tapi pas ya kan anak-anak ini kan baru ini misalnya suruh ngide nih. Idenya ke arah mana nih? Makanya emang harus yang ngedirect kreatif director. Kalau cuma itu lu bikinnya terus habis itu lihat nih jelek-jelek. Ini bisa dibagusin lagi. Bagus kemana mas gitu. Kan harus bisa ngasih tahu ya. Articulate. Jadi tuh kreatif director dan apalagi di atasnya gitu. Ibaratnya kalau ada brief, dia harus ada idenya gitu, Cak. Harus udah kebayang, terus harusnya udah bisa bikin sendiri. Paling nggak udah ketahuan gayanya gini-gini, terus dia menyampaikan itu, suruh orang ngerjain. Pokoknya gini-gini kasih referensi. Jadi itu dia harus mindahin di kepalanya tuh. Sampai orang ini ngerti. Nah, pas lagi di review, dia tinggal bilang ini berapa persen dari yang di bayangan gua, kan kreatif director gitu ya. Makanya sekarang jadinya yang terancam dengan ada AI itu bukan kreatif director, tapi eksekutornya. Masa sih? Karena idenya tetap harus dipikirin manusia sih menurut gue ya. Lo kalau coba-coba ngide suruh ChatGPT atau Gemini ngide, menurut gue garing sih idenya ya. Tetap harus lo idenya manual gitu, brainstorming, udah bagus. Nah, yang tadinya di kepala lo mindahinnya nyuruh orang misalnya, sekarang ada alternatifnya, lo nyuruh ini. Tapi kan tetap pas dilihat belum karena sesuai nih. Manusia yang ngidenya. Intinya manusia tetap harus ngide sih. Dan akan tetap manusia sih menurut gue. Kalau sekarang mungkin unpopular opinion juga sih buat orang-orang seangkatan gue. Orang banyak bilang sekarang Gen Z gini gitu. Ya emang beda aja gitu. Dan gue gak ada masalah tentang orang jadi instan. Tapi gue ada masalah kalau ide lo jelek gitu. Ngerti gak maksudnya? Jadi gue gak peduli lo mau instan mau apa, pas review sama gue, ide lo mesti bagus aja. Nah yang orang menurut gue gak penting masalah instan. Justru malah kalau bisa ngide, terus dulunya kan gini contoh. Dulu ngide menurut gue harus ngambil part paling banyak dari suatu proses ya, kreasi gitu. Karena itu yang serius dipikirin ide sampai coret-coret, di sleep over it, besok di tes lagi, ide keren nih. Soalnya good creative person kalau dapat ide bagus, you just knew it gitu, kayak susah jelasin ya. Kayak, nih gitu. Problem orang kreatif nih. Bagus nih gitu. Nah, kita tuh ngajar sampai teng gitu kayak nah, habis udah dapat biasanya kan kalau dulu pre AI misalnya bikin ide itu tereksekusi dengan baik, ya kan itu semua gambar di kepala nih. Terus harus dipresent ke klien, harus nyampe. Itu yang bikin sebenarnya painful sih menurut gue, rumit. Karena belum tentu nyampe karena skillnya kurang, tim lu skillnya kurang atau apa. Nah ini kan udah enak nih, yang idenya aja yang di polin. Karena sekarang kayaknya ide apapun juga, ini contoh ya, zaman dulu gue masih jadi art director, sejujurnya ada beberapa ide yang gue simpen gak gue present ke bos gue, bagus padahal, karena gue bingung cara bikinnya nanti. Ngerti gak? Ngerti. Kayak, aduh, kalau gue review terus bos gue suka, gue bikinnya PR banget ya, nggak usah deh gitu. Sekarang tuh udah nggak ada gitu-gitunya, Cak, menurut gue. Menurut gue anak sekarang tuh luxurious banget, kayak lu ngide tinggal seriar-liarnya, pasti bisa di execute, minimal bisa dibuat buat pesan ke klien lah ya. Bisa tervisualisasi lah gitu. Tinggal ngulik tools baru inilah yang namanya AI apa. Sebenarnya AI itu cuma tools doang kok, maksudnya jangan terlalu takut sama AI lah. AI itu tukang sih menurut gue ya. Jadi semua orang justru harus jadi thinker, dreamernya, terus kayak harus naik level semua orang. Bahkan menurut gue semua orang
ngejarnya gitu, harus to be the one that have the vision gitu loh. Nanti semua robot-robot ini kan jadi tukangnya gitu, tukang yang pintar, cepet, dan harusnya bisa memvisualisasikan apapun yang di kepala lu ya. Kalau nggak poinnya apa jadi AI gitu. Nah itu yang orang yang kadang-kadang suka beda pendapat kali ya. Jadi gue embrace banget sih AI, tapi as a eksekutor aja. Mas, pengen tahu ngobrolin soal masa depan agency. Cie. Wah, Ini berat kata. ya, berat ya. Ini kan ya maksudnya kita tahu lah agency itu bukan sebuah bisnis yang baru gitu ya. Palingan ya pemainnya aja yang berganti, yang lama bertahan, yang baru muncul dan Ya. bla 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 bla. Nah, cuma yang mau gue tanyakan nih ke Mas Pei, dengar-dengar emang kedepannya orang masih butuh agency ya. Ada yang bilang juga, ada artikel yang headline-nya tuh agency, advertising agency, creative agency is a dying business, etc. etc. Emang iya? Pengen nanya itu sih. Kalau orang mau bikin agency tahun depan masih cuan kah? Ngelihatnya tuh gimana gitu? Emang masih menjanjikan atau beneran dying? Kalau agensi SN yang kayak sekarang nih, yang kita tahu mungkin dying kali ya. Masa sih? Emang tapi mesti berubah aja. Tapi maksudnya tergantung nih. Kayaknya bisa agensi tetap harus ada, tetap akan ada. Tapi kalau pengertiannya agensi kayak jobdesk yang sekarang ini nih, itu mungkin banget dying karena berubah mulu gitu loh sekarang. Kan 10 tahun terakhir kan teknologi perubahannya rapid banget ya. Makanya sebenarnya mungkin toughnya bikin agensi adalah lu mesti predict atau at least mesti gerak terus gitu tuh. Jadi bisnis modelnya berubah mulu gitu. Tapi kalau definisi kayak agensi sekarang gitu, terus dia diharapkan ada terus, kayaknya nggak bakal ada sih. Kalau Bujuk Rayu sendiri akhirnya mengarah ke situ, melepaskan diri dari definisi agensi yang kita tahu sebelumnya, gimana jadinya kalau di Bujuk Rayu? Jadi tuh sekarang kayaknya semua agensi mau terang-terangan mau quietly ada on a mission, menurut gue ya, nyari bentuk model bisnis yang baru, bisnis model yang baru. Seperti semuanya kayak sadar harus ada yang berubah, tapi belum semuanya bisa fully bilang crack, ini gue crack nih gitu. Oke. Jadi seru sih, jadi kayak sebenarnya ini tuh lagi, dan ini globally ya. Jadi nge-cracknya ada aja sih udah nemuin gini, nanti teknologi berubah lagi gitu. Ini big part of it gara-gara teknologi sih sejujurnya. Gimana caranya memahami teknologi yang udahlah teknologinya cepat dan mesti dipahami dalam waktu cepat. Dari udah ngerti teknologinya harus mikirin, oh berarti apa yang mesti di-adjust dari bisnis gue dengan kenyataan teknologi baru ini. Itu kan butuh problem solving yang cepat gitu, dan harus agile gitu. Kebutuhannya juga berubah terus gitu kliennya. Itu sih yang bikin jadi seru menurut gue. Jadi kalau Bujuk Rayu memang berapa tahun terakhir, 5 tahun bahkan ya. Jadi dibagi dua lah fokusnya. Ada yang lagi nyari bentuk barunya. Tapi kalau ada kerja-kerjaan yang masih tradisional, maksudnya masih ada kayak normal biasa, ya kita kerjain aja. Tapi kami tuh selalu dalam kondisi tanda kutipnya gelisah positif ya, bahwa ini nggak bisa gini-gini aja terus. nih gitu. Lo harus ngelakuin sesuatu lah intinya Ya, gitu ya. makanya sebenarnya tahun lalu ya 2024 tuh kita sebenarnya Bujuk Rayu tuh udah siap shifting jadi entertainment company sebenarnya. Wow. Ya. Makanya waktu itu bikin show Metahuman dan Nicardilla. Jadi kita udah mau ngeceng dunia entertainment nih gitu. Dan pelan-pelan shifting ke sana gitu. Jadi dulu tuh bahkan kayak in the pipeline itu yang mau dikerjain tuh, kita bahkan mau bikin talent management artis yang sudah meninggal ya. Hah? Iya. Gimana tuh? Jadi itu kita udah present kok ke beberapa orang, beberapa company, musik company gitu, label. Jadi kita mau bikin manajemen, makan pilot projectnya tuh Nicardilla waktu itu. Berarti mereka jadi IP gitu, Mas? Jadi kind of hidup lagi aja. Jadi maksudnya meaning itu kalau diterusin kemarin tuh sebenarnya misalnya kita lihat project Nicardilla itu ya.
Kita kan kerjasama dengan keluarga dan Synchronize. Iya. Itu kalau dilanjutkan tuh selain dia akan konser di beberapa tempat, Nikardilanya sendiri karena kita udah ibaratnya udah konstruk jasad digitalnya lah ya. Nah itu kan right-nya milik kita bertiga ya. Bujuk Rayu, keluarganya sama Synchronize. Ya kalau kita ibaratnya dia mau main iklan jadi BA sampo atau BA sendiri ya udah bisa gitu. Dan keluarganya masih mendapatkan manfaat gitu dari sebenarnya awalnya tuh gitu tuh. Kita merhatiin banyak sekali artis-artis yang setelah meninggal keluarganya putus rezeki gitu. Kan jadinya kasihan ya. Banyak juga yang semasa hidupnya kan keluarga bertumpu pada artis gitu kan. Makanya kita kayak mau memanjangkan rezeki buat keluarganya aja gitu sambil mempreserve sama archiving popular culture aja yang menurut kita pengen tuh dulu 100 tahun kemudian misalnya ada orang bisa nonton konser The Adams sampai anak cucu kita gitu kan. Kalau udah itu yang kita tadinya mau lakukan gitu. Cuman itu kan project-project yang tadi kita melakukan saat kita pikir kita nggak ada masalah cash flow ya. Oh ya kan? gitu. Ya gitu. Makanya kita waktu itu udah sempat harusnya tuh mulai dari situ berikut-berikutnya udah entertainment project semua tuh. Sampai pelan-pelan kita nggak jadi advertising agency lagi. Kalau nggak salah kan Bujuk Rayu juga udah ada beberapa sub-brand gitu ya? Ya. Nah apakah itu juga jadi salah satu strategi dalam berbisnis yang lo lakukan untuk menghadapi berbagai challenge? Terus di antara sub-brand ini bedanya apa aja sih? Pengen tahu juga deh soal itu. Ekosistem sub-brand. What's the connection? And kita tuh under kita di grup Bujuk Rayu itu ada 3 agensi. Ada yang namanya Selebrasi, Berbuah Manis sama Beribu Rayu. Nah kalau ditanya bedanya apa, sebenarnya agensi itu kan apa ya, people banget gitu, bisnis tentang people gitu. Siapapun orang di atasnya, terutama kreatifnya ya, akan membawa warna buat company-nya gitu. Jadi kalau dilihat dari tiga agensi ini, semua headnya juga karakternya beda. Dan mungkin bisa serve dengan cocok untuk brand tertentu gitu, bayang nggak? Iya. Kayak misalnya mungkin sepengalamannya gue, ada juga mungkin brand yang gue nggak cocok gitu, gue nggak kena ininya ya, nggak sedapat orang lain gitu. Nah jadi dari awal tuh kita bikin beberapa agensi tuh, pertama buat itu, yang kedua karena kita mau benar-benar ethical gitu, kita juga membuka kesempatan jadi masing-masing itu megang brand-brand yang conflicting. Nah soalnya orangnya beda, totally beda, beneran bukan orang yang sama ngerjain. Kan kita nggak mau ya misalnya agensi yang misalnya Selebrasi ngerjain Tempo, tapi Beribu Rayu ngerjain Kompas. Tapi di satu sama ngerjain Kompas juga nggak bisa. Tapi Beribu Rayu boleh ngerjain Kompas gitu. Kebayang. Karena kita mau benar-benar etis lah. Iya. Walaupun praktek-praktek gitu banyak kadang-kadang diabaikan sama teman-teman kita, tapi kan kita maunya clean etik aja gitu. Nggak enak aja nggak sih masa satu agensi yang sama ngerjain kompetitor gitu. Tapi leadnya beda-beda, stylenya beda-beda. Timnya beda, totally beda. Orangnya emang beda agensi sih, beda PT, beda. Kirain tuh itu kayak beda service aja, yang satu mungkin lebih fokus ke sini, satu lebih fokus kemana, nggak gitu ya, ternyata lebih ke stylenya ya. Sebenarnya semuanya ngerjain service yang sama, mungkin beberapa ada yang cenderungnya jadi ini lebih ngerti di service ini, bukan lebih ngerti ya, lebih kelihatan menonjol lah, tapi ininya sama sih, cuman itu beda karakter sama beda untuk kalau misalnya kompetitor gitu. Penasaran balik lagi dikit soal yang Nikardila tadi deh Mas. Mungkin ini bisa jadi contoh konkret soal problem solving atau ideation ya. Kayak waktu itu tuh lu tiba-tiba kepikiran, wah seru juga nih ya kayaknya mengangkat ini ya. Atau kayak lu sampai bisa pada titik kayaknya kalau orang terkenal meninggal nih keluarganya struggling nih. Nah, that moment you found that problem, terus akhirnya lo kepikiran sampai idenya seperti apa tuh, boleh ceritain nggak supaya this is the real problem solving nih gitu.
Iya Kak, kalau itu karena personally gue punya temen yang dulunya ayahnya artis gitu ya, Hmm. dan gue nggak sebut lah namanya, cuman harusnya orang selejen itu keluarganya lebih makmur dari itu gitu, gue mikirnya gitu sih. Kayak kenapa ya banyak banget yang dulunya legend tapi habis itu keluarganya banyak yang hidupnya kurang baik. Hmm. Ya karena memang pertama-tama nggak semuanya profesional, ini IP-nya terus jadi panjang bisa hidup terus kayak tiba-tiba di cut aja gitu rezekinya gitu kan. Hmm. Sebenarnya ada keresahan itu tuh pas ngelihat kasihannya gitu-gitu. Cuman belum jadi apa-apalah. Hmm. Nah kebetulan waktu itu jadi gue punya salah satu teman gue tuh lagi jadi show director. Hmm. Namanya Eddie Kemot gitu. Sekarang Hmm. dia ngedirect film. Waktu itu dia show director, sempat di beberapa acara musik. Waktu itu dia lagi megang Synchronize Festival gitu. Hmm. Terus habis itu kan setiap panggung ada konsepnya, dia jadi lagi overwhelmed mikirin ini bikin apa ya gue, ini bikin apa. Dia harus came up ide-ide yang beda lah panggungnya gitu. Waktu itu kebetulan kita baru kembali dari memakamkan sahabat kami gitulah ya. Pokoknya lagi ngumpul di rumah temen, Hmm. ambil ya istirahat, terus lagi cerita lagi ngapain. Jadi juga cerita, gue lagi mikir ngapain ya gini ya. Tiba-tiba connect aja, ada pengalaman itu, teman baru meninggal, butuh sesuatu yang baru. Terus gue lagi demen-demennya ngulik metahuman juga kan waktu itu. Most of ideas itu emang menurut pengalaman gue, ide itu bukan dari lu lagi, lu tinggal nangkep. Gue juga bingung kalau dibilang, Mas gimana cara mikirin ide itu, ide kayak gitu. Gue nggak pernah mikirin ide, gue nangkep doang gitu. Gue kayak nyontek gitu. Kalau ide itu menurut gue lebih kayak nyontek sih. Jadi kayak lagi mikirin, tiba-tiba kayak semua hal yang gue bikin nih, mau sepanjang karir, mau TVC, mau video, mau print ad, itu ada dulu bendanya gitu, Cak. Kayak nggak ada proses ya, kayak terus kayak wah, terus gue kayak ngeliat keren nih, terus kayak dicontek gitu. Gitu sih kalau. Ini dari string Iya, lampunya lah ya. makanya kalau ditanya gimana caranya ngide gini-gini, nggak tahu juga sih. Gue yakinnya ide gue dari dulu metik aja. Mungkin orang lain beda ya. Gue beneran kadang-kadang kok misalnya formatnya video gitu atau TVC 30 second, dari awal sampai akhir tuh udah kedengeran sampai musik-musiknya sampai udah gitu udah jadi. Jadi tinggal dicontek, makanya pas dicontek proses untuk visualisasinya, terus present ke klien, terus di syuting lagi sampai jadi, itu kadang-kadang meleset. Mau gara-gara ketidakmampuan, gara-gara budget, gara-gara macam-macam lah ya, gara-gara komen-komen yang bikin apa, nah ini nggak seperti yang gue pikirin. Bahkan gue pikirin keren dulu tuh itu, ya emang gitu sih game. Nah tapi gitu sih kalau tanya ide Nikardila tuh awalnya bener-bener tring gitu. Anyway, Mas Pei, closing statement kali ya. Ini udah pertanyaan terakhir, kita udah lama banget ngobrolnya. Pengen minta semacam wejangan kali ya, karena yang nonton marketing ini bisa jadi mereka pengen bikin agency, bisa jadi mereka business owners, bisa jadi mereka advertiser atau marketers. Cuma tadi satu poin yang sangat-sangat menarik yang gue tangkap adalah cintailah problem lo untuk lo kemudian menemukan solusinya dan coba belajar menangkap sekitar lo dengan baik. Itu kan udah gue tangkap tuh tadi. Bener. Nah, kalau misalnya ada satu wejangan yang mau lo sampaikan ke mereka, mungkin untuk bisa jadi lebih agile, bisa jadi lebih relevan, bisa jadi lebih baik di karirnya, kira-kira apa sih yang pengen lo kasih tahu ke mereka? Selain yang mungkin tadi udah kita bahas panjang lebar. Gue mungkin ngomongnya khusus ke yang dekat gue dulu, kaum kreatif ya misalnya ya. Oke. Yang kadang-kadang teman-teman di kreatif itu suka lupa adalah lu tuh kreatif gitu, orang kreatif tuh sebenarnya apapun masalah yang lo hadapin dalam hidup, mau dalam kerjaan, mau konteksnya brief, mau masalah pribadi, lo suka lupa, lo bisa ngeliat semua ini jadi kayak brief gitu, ngerti nggak? Itu yang gue lakukan dan gue terapin di kehidupan gue bahkan. Jadi my whole life semua masalahnya brief aja, jadi kayak in that way gue jadi ringan ngerjainnya karena gue seneng mecahinnya gitu. Jadi menurut gue kalau lo kreatif, lo gak boleh takut kena masalah apapun ya, karena
lu kreatif gitu. Lu bisa get away with it kok. Gue maksudnya asal lu, ini masalah game of belief aja sama benar-benar understanding your core self gitu. Kalau lu emang orang kreatif, lu akan berani sih ngadepin apa aja gitu sih. Yang kedua, mesti sensitif kali ya. Sensitif sama mesti benar-benar jadi observer yang baik, pendengar yang baik. Karena kalau lo terlalu asik sendiri kayak sombong sendiri atau apa, merasa puas, lo nggak sadar, kadang-kadang nggak sadar landscape sudah berubah gitu loh. Jadi jangan ini terutama apalagi kreatif yang udah senior ya. Benar tadi gue udah bilang bahwa sekarang tuh knowledge-nya tuh benar-benar selalu on par gitu, selalu on par. Dan itu gue alamin sendiri karena gue benar-benar tipe orang yang adaptif. Zaman MetaHuman pertama keluar, gue tuh udah daftar jadi beta testernya, udah ngotek-ngotek. Jadi gue selalu kayak AI juga, ChatGPT gue langganan duluan. Dan gue sadar itu tuh selalu berubah, kayak gue bodoh terus gitu. Nah itu menyenangkan sih, apalagi orang-orang yang udah lama di industri kayak gue, nggak tahu tuh menarik. Mungkin banyak yang nggak relate, tapi kalau udah kerja selama gue gitu, kadang-kadang udah boring sih. Kalau terlalu ketebak ya. Ya jadi lo itu aja sih masalah. Sama berani yang terakhir. Berani tuh kayak basic tapi penting banget. Nggak ada hal yang terjadi kalau tambah keberanian sih. Kadang-kadang lu pasti sering dengar di kreatif, tapi ini klasik tapi bener. Gue kadang-kadang udah yakin ini ide bagus, kalau gue nggak berani presentnya gitu, kayak yang dimarahin gak ya ide kayak gini gitu kan. Sering dimarahin juga sih kalau zaman dulu. Jadi banyak yang gugur di perjuangan juga sih. Cuman at least dicoba gitu. Ada juga kadang-kadang keberanian gue adalah gue tahu nih ini salah satu kerjaan yang gue suka untuk kerja sama orang. Gue tahu kalau gue review sama bos gue, ide-ide kayak gini dia nggak suka, tapi menurut gue suka banget nih. Gue langsung present sama kliennya. Dan suka kliennya. Abis itu baru mikirin ceritanya sama mas, sama bos gue gimana ya. Yang penting berani dulu. Abis cerita dimarahin. Ya tapi ya kadang-kadang lu mesti nekat-nekat gitu sih menurut gue. Nekat yang calculated ya, jangan. Tapi kalau mau di sum up, permasalahannya menurut gue orang tuh rata-rata kurang percaya diri sama kurang berani aja. Kurang percaya diri bahkan kalau di inian lagi ya. Soalnya percaya diri kan bikin berani ya. Gitu Bener sih. Ya kan? Itu inti masalah, menurut gue inti masalah, bahkan nggak cuma industri doang sih, semua orang ya nggak percaya sama dirinya sendiri gitu. Oke Mas Bay, berarti coba lihat segala sesuatu di sekitar kita sebagai brief sehingga kita bisa lebih ringan menjalaninya. Terus bisa sensitif juga, jangan takut kali ya untuk belajar hal baru, apapun yang baru keluar, karena bisa jadi itu akan menjadi modal kita buat survive nextnya, whatever your career is. And the third one apa tadi? Berani. Nekat aja ngomong sama bos belakangan. Mas Bay, thank you so much for sharing today. Kita jadi tahu banyak soal bujuk rayu dan juga soal agency bisnis. So buat teman-teman yang dari tadi udah nonton, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa mampir ke video marketing lainnya. Thank you sekali lagi, bye. Thank you.